pagi Mbak, bagaimana kabarnya? Pagi juga, Nas. Alhamdulillah baik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak. Saya Nursa Nisa yang akan bertugas pukul dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang nanti. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Mbak? Nama saya Yesya Permatasari dan tanggal lahir saya 8 Agustus 2000, Nas. Baik, cocok ya untuk datanya. Di sini saya akan mengecek gula darah Mbak. Tujuannya untuk mengetahui apakah gula darah Mbak terkontrol atau tidak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Nas. Baik, tangannya dirilekskan saja ya Mbak. Baik, Nas. Hasilnya 310 ya Mbak, artinya gula darah Mbak melebihi dari batas normal. Sebelumnya, apakah ada keluhan yang Mbak alami? Begini, Nas. Saya sering merasa lesu, sakit kepala, dan merasa lapar. Dan haus, sering pipis juga di malam hari. Dan luka di kaki saya tidak sembuh-sembuh. Dan sering gatal. Begitu ya Mbak. Baik, saya bersihkan dahulu ya untuk lukanya agar tidak ada terjadinya infeksi. Baik, Nurse. Sudah selesai ya Mbak. Kalau boleh tahu, dari kapan Mbak mengalami keluhan atau gejala yang Mbak sebutkan? Saya sudah merasakan gejala ini sekitaran 1 bulan yang lalu, Nas. Baik, selanjutnya, apakah Mbak mempunyai keturunan dari keluarga yang terkena penyakit diabetes mellitus? Iya, Nas, ibu saya mempunyai penyakit diabetes. Apakah Mbak sering memakan makanan yang manis? Iya, saya sangat menyukai makanan-makanan yang manis. Dalam sehari, saya bisa menghabiskan 3-4 coklat batang dalam sehari, Nas. Maaf, apakah bisa diulangi lagi perkataan Mbak? Baik, Nars, saya sangat menyukai makanan yang manis. Dalam sehari, terkadang saya bisa mengkonsumsi coklat 3-4 batang dalam sehari, Nars. Baik, Mbak mengalami sakit dari 1 bulan yang lalu dan Mbak suka sekali mengkonsumsi makanan yang manis-manis ya? Iya, Nars. Baik, karena Mbak mempunyai penyakit diabetes, maka penyebabnya bisa dari faktor riwayat keluarga atau keturunan. Seperti ketika seseorang akan lebih memiliki resiko terkena diabetes tipe 1. Jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama, karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor pemicu lainnya gaya hidup yang tidak sehat dan jarang beraktivitas atau berolahraga. Lalu karena Mbak mempunyai gula darah yang tinggi, maka harus dikurangi ya untuk konsumsi makanan coklatnya. Tapi saya sangat menyukai coklat, Nars. Bagaimana ya? Begitu ya. Mbak tetap bisa kok mengkonsumsi coklat, tapi bukan coklat seperti dairy milk ya Mbak. Nanti bukannya turun, justru malah meningkat pesat gula darah Mbak. Untuk jenis coklatnya hanya berlaku pada jenis dark coklat atau coklat hitam saja. Karena coklat ini sangat cocok untuk menderita diabetes. Perlu diingat juga, coklat hitamnya tuh yang tidak mempunyai kandungan gula di dalamnya, serta Mbak harus memperhatikan porsi yang cukup, jangan berlebihan. Baik, terima kasih, Nas. Apakah saya bisa sembuh, Nas? Saya sangat mengharapkan saya bisa sembuh dari penyakit ini. Untuk penyakit diabetes ini memang tidak bisa disembuhkan. Namun, jika Mbak selalu mengikuti arahan dari dokter, gula darah Mbak akan tetap terkontrol. Saya sebenarnya sedikit overthinking, Nurse. Karena di umur yang masih muda, terbilang muda saya sudah terkena diabetes. Saya paham perasaan Mbak. Tapi jangan dibawa stres kali ya Mbak, karena ketika stres, gula darah Mbak akan naik sehingga badan Mbak mudah drop. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya, tenang saja. Kalau Mbak sering konsul dengan dokter dan menjaga pola hidup, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Nurse. Sama-sama Mbak, kalau boleh saya tahu, selain faktor makanan, apakah Mbak sering sekali mengalami stres? Ada, Nurse. Karena saya satu-satunya tulang punggung keluarga. Terkadang saya capek sekali, Nurse. Karena di kantor saya mempunyai bos yang sangat rewel dan suka memberikan pekerjaan yang berat. Sehingga saya sering lembur di kantor. Sehingga itu membuat saya mudah untuk stres. Begitu ya Mbak, tapi mohon maaf,
Sebelumnya, apakah tidak apa-apa jika saya mengetahui perihal pekerjaan Mbak? Tidak apa-apa, Nurse. Baik, kalau begitu Mbak. Pertama-tama, Mbak luar biasa sekali karena dengan di usia 20 tahun sudah menjadi tulang punggung keluarga. Capek dan stres juga mempengaruhi sekali kadar gula darah Mbak. Karena ketika stres, hormon kortisol meningkat, di saat yang sama tubuh menurunkan produksi insulin. Akibatnya, gula yang harusnya diolah insulin terjebak di aliran darah dan membuat gula darah naik. Jadi ketika Mbak mengalami stres, Mbak bisa melakukan kegiatan yang Mbak senangi untuk menghilangkan stres seperti jalan-jalan atau yang lainnya. Terima kasih, Nurse, untuk pujiannya. Begitu ya, Nurse. Saya baru tahu habisnya. Iya, seperti itu Mbak. Sejauh ini, apakah Mbak sudah paham? Apakah Mbak dapat menyimpulkan apa yang tadi saya jelaskan? Jadi, diabetes itu diakibatkan dengan pola gaya hidup yang tidak sehat atau jarang berolahraga. Selain itu, diabetes diakibatkan karena adanya faktor keturunan dari keluarga, lalu saya bisa mengkonsumsi coklat namun jenis coklat hitam. Selain itu, untuk mengurangi rasa stres saya, melakukan kegiatan yang saya senangi. Sudah tepat, Nurse? Sudah tepat sekali Mbak. Baik, kalau begitu untuk pengecekan gula darah sudah selesai ya Mbak? Baik, terima kasih ya, Nurse. Sama-sama Mbak, semoga cepat sembuh ya. Ya, Nurse.